berikan gambaran begini. Ini kok fungsi kenapa? Jadi kalau fungsi itu saya gambarkan ini. Jakarta, Indonesia. Kuala Lumpur, Malaysia. Ya kan? Terus Bandar Seri Begawan adalah Brunei Darussalam. Manila, Filipina. Ini hubungannya apa? Ibu kota. Ini fungsi ya. Karena dia berpasangan satu-satu. Berpasangan satu-satu. Tapi kalau relasi bisa berbagai macam. Hubungannya bisa berbagai macam seperti ini. Satu bisa kedua, satu bisa ketiga ini. Tapi kalau ini dinyatakan fungsi, no, tidak bisa. Tidak bisa dikatakan fungsi. Karena apa? Tahu masalahnya. Karena ini tidak boleh membuat relasi lebih dari satu. Bedanya fungsi biar relasi seperti itu. Ya, contoh misalkan lagi, ya kan? Kamu dengan orang tua kamu itu pasti terjadi fungsi, tidak mungkin relasi. Karena tidak mungkin satu anak dilahirkan oleh dua orang tua. Maksudnya bapaknya loro, tidak mungkin gitu loh. Mungkin enggak? Bapaknya dua, tidak mungkin. Pak, yang satu bapak angkat kan beda. Yang saya bicara adalah anak biologis. Mungkin enggak biologis. Anak dari yang betul-betul anak kandung. Pak, saya orang tua saya dua, tidak mungkin. Pasti hubungan darahnya cuma satu bapak kamu. Ya, apa? Ini? You all? Hah? Yang mana? You all dulu aja. You all aja ya? Iya, aku semuanya. Ya, semua ya? Baik, kita kembali ke sini lagi. Jadi yang namanya fungsi itu tidak bisa serta-merta dikatakan relasi, tidak bisa. Ya, tapi kalau saya dengan makanan favorit itu relasi. Bisa jadi makanan favorit saya bisa lebih dari satu. Saya suka bakso, mungkin saya suka sate. Kamu juga bisa. Itu tidak bisa terjadi fungsi karena kamu memiliki dua. Tapi kalau yang namanya relasi itu bisa dua. Tapi kalau baksonya ini itu sebagai himpunan yang kedua bisa memiliki dua hubungan. Tapi kalau saya, misalkan anggotanya saya, Mas siapa namanya? Mas apa? Mas Raka, Mbak siapa? Siapa? Nabila. Saya, Mas Raka, Mbak Nabila. Dalam suatu himpunan, saya menembak ke makanan favorit. Ya, cuman apa kok himpunan favorit? Apa itu? Saya suka makanan favoritnya satu-satu. Misalnya saya suka bakso. Lah, masyarakat ke bakso juga boleh. Tapi masyarakat kok sampai dua favorit, tidak boleh. Itu bedanya fungsi. Saya ulangi lagi. Satu orang hanya bisa memilih satu. Ya, satu orang bisa hanya memilih satu. Tapi kalau yang dipilih itu tadi, dipilih dua boleh. Contohnya saya suka bakso. Ada mie ayam, ada ya pesan di restoran lah. Kamu ada pilihannya menunya apa? Bakso, sate, sama soto misalnya. Tidak mungkin saya pesan makanan di restoran tersebut dua jenis. Sangarmen makannya, ya kan? Mesti satu. Bapak apa? Bakso, udah. Masyarakat apa? Bakso boleh. Kemilih salah satu makanan dipilih oleh dua orang boleh. Tapi kalau saya Pak, saya bakso, soto, sama sate misalnya, ya tidak boleh. Jadi saya hanya bisa diberikan kesempatan cuma sekali. Itu namanya fungsi. Atau hukum yang di dalam kehidupan sehari-hari, hukum menikah. Itu fungsi ya. Karena orang pasti berpasangan satu-satu. Ya, Pak, tetangga saya bisa istrinya dua, oh beda. Maksudnya umum, secara umum, mudeng nggak secara umum? Mudeng ya secara umum ya. Seseorang memiliki pasangan satu-satu di dalam satu RT, bapak ini pasangannya sama ibu ini. Tidak mungkin bapak ini punya hubungan ibu iki. Nggak bisa geger satu tombol aja. Ribut ini ngomong ya, iya kan? Tidak mungkin. Dan ini terjadi relasi. Ya, terjadi fungsi bukan relasi. Karena selalu berpasangan satu-satu. Tidak mungkin saya punya istri namanya Painem, Sariem, tidak mungkin. Istri saya Painem, ya udah Painem, selesai. Itu fungsi. Gitu. Tapi kok Sariem istri saya disukai oleh seorang laki-laki, boleh. Ya itu fungsi itu begitu. Ke satu orang boleh.
Ya kan? Nah, gambarannya kayak gini. Ini misalkan saya buat sastro, Sony, Sinyo. Ini tak buat sing banyak-banyak bakso, soto, sate, apalagi ya, pisang, terus empat aja lah. Sastro suka dengan bakso, apa aja. Sony juga suka dengan bakso. Sinyo cuma suka sama pisang. Ini namanya fungsi. Maka muncullah F titik 2 A sama B itu adalah apa? Makanan pokok fungsi. Tapi kalau ini kok nembak lagi ke soto sudah nggak fungsi. Mungkin nggak ngerti Pak. Mungkin nggak. Saya ulangi lagi. Ini fungsi. Syaratnya apa? Ini nembaknya sekali semua. Syaratnya nembak sekali. Nembak 2 kali nggak boleh. Tapi kalau bakso dipilih oleh 2 orang, wangsal, into, leres boleh. Itu namanya fungsi. Kalau sana namanya relasi. Kenapa? Ini bisa nembak lebih dari sekali. Mungkin nggak karena bedanya relasi dan fungsi. Kalau relasi, himpunan yang sebelah kiri atau namanya domain itu hanya kalau bisa menembak lebih dari sekali. Tapi kalau fungsi hanya menembak sekali toh. Diberi kesempatan cuma sekali toh udah. Ya kan hukum nikah. Kamu diberi kesempatan nikah cuma sekali udah. Sampai nikah 2 kali wes berarti sudah tidak umum. Kehidupan sehari-hari. Ya, ibu kota provinsi ya cuma sekali. Jawa Tengah ibu kotanya Semarang, nggak mungkin Jawa Tengah ibu kotanya Semarang di Solo, nggak bisa. Fungsi itu, ya itu pasti fungsi. Anak sama orang tua fungsi, nggak mungkin anak panah ke Pak Taryono, Pak Budiono. Ini anak bapakmu kok lolo tuh, ngeluh ke orang tuanya. Nah, si Pak Taryono itu bapak angkat tuh, berarti bukan orang tua. Tak anggap bukan orang tua. Yang orang tua adalah yang punya hubungan darah. Itu jadi bedanya fungsi sama relasi seperti itu. Ya kan? Nah, notasi fungsi yang C. Notasi fungsi. F titik 2 X Y. Ini notasi fungsi. Ya, ada 2 yang mulai seperti F dalam kurung X sama dengan Y. Ini juga notasi fungsi. Ya, jadi kalau F itu adalah X yang sebelah kiri, panahnya adalah Y-nya, hasilnya. Berapa ini? Ya, maka kalau saya beri keterangan himpunan A itu namanya domain atau daerah asal. Yang B namanya adalah kodomain, namanya daerah kawan. Ada lagi yang cuma ditulis ini ya, bakso sama pisang, itu namanya daerah hasil atau bahasa Inggrisnya range, bukan rangen penyakit cokot, ya kan? Reng, bacanya reng, tapi tulisannya apa? Range. Kalau coba tambahin N, jenenge rangen, penyakit cokot. Itu kan orang perempuan dikelem meletek-meletek gini kan. Sampai meletek-meletek itu karena apa? Kakean dikuning banyurin rinso. Artinya seperti itu. Nah, ini reng, artinya. Sementara materi relasi dan fungsi selesai. Nah, cepet aja. Selesai. Silakan kamu catat. Tak beri kesempatan cuma 2 menit nyatetnya. Cepet. Begini katanya biar materi Pak Pro langsung tak mesti.
Kalau tidak jelas ngomong aja, tulisannya apa Pak? Boleh ngesan sebenarnya. Coba dulu. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Udah 2 menit tuh, habis loh. Dicatat sederhana we. Oke. Udah ya. Semua buka ke buku paket halaman 44.
Ya, yang di rumah misalkan lihat bisa buku paket halaman 44. Baik, sedikit saya tadi ada kelupaan, tapi nanti akan saya bahas dalam soal. Yaitu apa? Bahwa untuk menyatakan fungsi atau relasi ada 3. Cara penyajiannya ada 3. Nah, kalau yang namanya menu makan bisa digoreng, bisa direbus, bisa di apa? Goreng, direbus, mungkin bisa jadi dibakar, ya kan? Nah, kalau dalam relasi fungsi ini bisa dinyatakan ada 3. Yaitu pertama dengan menggunakan diagram panah, ini namanya diagram panah. Yang kedua kartesius, nanti akan muncul kartesius seperti apa. Yang ketiga adalah himpunan pasangan berurutan atau HPB. Baik, supaya nanti lebih jelas saya bahas satu-satu. Jadi ke soal sekaligus saya memberikan materi. Nomor 1 semua baca. Saya ingin kalian harus selalu membaca. Ojo himpun yuk baca. Juga nomor 1 pertanyaannya apa dibaca dipahami. Semua baca nomor 1. Yuk. Tidak punya buku paket, Mas? Hah? Kenapa? Waktu itu sakit. Terus? Waktu itu, waktu ini sakit juga. Nanti diambil karena penting. Pak Pur kan ngomong buku paket itu penting karena kita jarang belajar bertatap muka, maka saya sediakan harus pakai buku paket. Agak mahal dikit, rapopo, yang penting manfaat. Untuk handphone 4 juta, 5 juta aja mampu ya kan? Ya, beli buku seharga 70.000 lah misalnya, enteng. Ya. Baik, kita bahas. Dan baca semua belum? Baca. Semua baca. Nyatakan relasi dari P ke Q berikut adalah dalam bentuk diagram panah himpunan pasangan berurutan. P anggotanya berapa aja? Saya bantu. P anggotanya berapa aja? 2, 5, 7. P. Yang Q 3, 4, 6, 8. Yang pertama suruh menyatakan apa? Pertanyaan. Apa relasinya? Aturan 1 kurangnya dari. 1 kurangnya dari. 1 kurangnya dari. Yang B apa? Pertanyaan yang B. Hah? 1 sama. 2. Oh, satuan. Baik, kita nyatakan dengan diagram panah. Jadi kita buat gini. Ada yang kotak, ada yang bulat, lonjong, terserah you. Kalau bunder saya cenderung nggak rapi, tapi kalau kotak mesti rapi. Karena di tulis kamu kan punya kotak-kotak, tinggal pakai penggaris jadi. Dan semua wajib pakai penggaris. Nanti kalau nulis, kalau nggak pakai penggaris, kue tak garisi dasmu, ya kan? Pakai kotak-kotak dasmu. Penggarisan harus rapi. Ini P, ini Q. 2, 3, 5, 7, ini. 3, 8, 9. Harus pakai ini ya, namanya nokta. Nokta itu rusak-rusak, namanya nokta. 1 relasinya apa namanya? Peki namanya apa? Tadi 1 kurang dari. Berarti 2 ke 3 pasti. Karena selisihnya 1. Ya kan? 5 ke 6 pasti. 7 ke 8. 9 ke 10. Ini ini hal ini namanya relasi sebelumnya.
Tapi bisa fungsi nggak? Bisa fungsi nggak? Bisa. Why? Kenapa? Tahu deh, tadi Pak menerangkan. Karena yang sebelah P ini, yang sebelah kiri cuma sekali toh. Kalau ini rausan, sehingga rausan. Mau dipilih berapa orang, kalau mau bakso, mau disukai wong 15 tidak masalah. Yang penting satu orang suka ke bakso semua. Namanya 15 orang suka ke bakso semua tidak masalah. Tapi yang penting satu. Tapi begitu ada satu orang suka bakso yang tambah-tambah soto juga tidak bisa terjadi fungsi. Tapi namanya relasi karena nembaknya lebih dari satu. Ini namanya diagram panah. Jadi nyatakan dengan diagram panah. Yang kedua dengan menggunakan HPB. HPB itu apa namanya? Himpunan pasangan berurutan. Ini jawabannya begini dong ya. Kurung biasa, kurung rawal, kurung 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kurung untuk merawat. Ini namanya HPB. Himpunan pasangan baru. Oke. Pak, sekalian Pak, walaupun di situ tidak ada kartesius buat kartesius itu adalah menggunakan suku X dan suku Y. Oh, pernah lihat seperti ini? DC belum pernah? Pernah ada? Pernah kan? DC ya? Jadi kan gak asing gitu loh. Kalau asing mengerikan. Pernah ya? Jawab yang tegas. Nah, jadi tidak ada masalah. Suku X itu dia kita cek. X itu adalah yang P. Karena ini P sama Q, ini gak X, tapi apa? P. Ini adalah I. Untuknya angka 2, 5, 7, 9. Ya kita tulis saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi benar sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Angkanya ditulis, oh 257 enggak usah. Kalau di SD, guru SD mesti nulisnya angka 1, 2, 3, 4. Kalau Pak Pur enggak, yang dibutuhkan aja. Oh 2, berarti 2 biji. Iya enggak? Kan ini 1 udah usah ditulis. Oh 5, berarti ini 3, 4, 5. Dan enggak kebak. Oh 7, berarti 7-nya di sini. 9. Ini bentuknya apa? 3, 6, 8, 10. 3, 6, 4, 5, 6, 8. Temukan pasangannya ini 2, 3. Jadi ngambilnya mana? Sumbu P dulu. 2, ketiga. Berarti oke. 5, 6. 7, 8. 9, 10. Inilah gunanya kenapa Pak Pur mewajibkan kalian menggunakan buku kotak-kotak. Tujuannya untuk ini, supaya kalian bisa membuat, oh jadi seperti itu pas. Tapi kalau kamu tidak punya buku kotak-kotak, game over. Ada yang mengajukan pertanyaan ke saya, silakan. Saya lebih enak ditanyai. Tapi kalau kamu tidak tanya, tak anggap kamu mudeng. Silakan tanya. Karena tanya adalah kebahagiaan bagi hidup saya. Pertanyaan seorang siswa adalah suatu kebahagiaan. Seolah-olah saya mendapatkan uang 3,6 triliun. Senengnya kok apa ya? 3,6 triliun itu duitnya buku mati. Ada yang mau tanya enggak? Berarti harus ditanya, berarti anggap mudeng semua. Ya, mudeng semua. Kalau kamu nggak tanya, tak anggap mudeng semua. Oh baik, udah mudeng semua. Cepat. 1, 2, 3. Bang,
Mbak, tanya ada apa-apa? Mbak Yu, John, Mbak, Mas Pojok, Dul, Yem, Mas, ayo ya, udah kenalan? Tenang lo ya, nah, saya ini kita kayak pertanyaan. Jawab, kalau kamu udah kasih pertanyaan, saya tak kasih pertanyaan. Ya, pertanyaannya sederhana, yang kaitannya. Untuk membuat diagram panah, ya, apakah boleh tidak menggunakan anak panah? Coba, orang harus jawab. Soal berikutnya takon kamu yang buat sendiri, tak bahas sama-sama. Apakah boleh tidak menggunakan anak panah? Jadi dari salah nggak apa-apa. Cepat. 1, ya. 3, iya. Ya tidak boleh Pak. Pak pun yang goblok kalau ngomong batin ini. Mau jenenge diagram panah, maka wajib menggunakan anak panah. Di sini ini jadi anak panah cuma karena Pak Prof kecepatan. Jadi orang jadi anak panah jadi kau yang melendung kok ya. Kayak iwak siem badidu kayak ini. Nah, ya. Jadi kalau kamu tidak menggunakan ini, maka ini namanya bukan diagram panah. Ya. Himpunan pasangan berurutan. Pertanyaan yang kedua. Kenapa ini kok dikatakan himpunan pasangan berurutan? Cirinya apa toh? Nah, jadi kita kalau mau. Pak Pur kok sudah dikatakan himpunan pasangan berurutan ini apa Pak Pur? Pak Pur ngarang dobel pakai. Nah, itu loh. Ayo, coba. Salah nggak apa-apa. Kenapa ini dikatakan himpunan pasangan berurutan? Cirinya itu apa? Ayo, Mbak. Ngaco. Salah nggak apa-apa. Bener suara wewe. Karena berurutan. Oke. Ada yang lain? Ada yang lain? Salah nggak apa-apa. Saya senang seperti ini. Jadi dialog sehingga aku tidak mulai. Apa ki jenenge ning kamar mayat medar kabeh gitu lho. Jadi ono omongane interaksi yo baik. Ngomong aja, tak gitu. Kakaknya bukan sama, ada lagi? Nggak sama, angkanya berurutan. Tapi senang saya berkomentari Mas. Tahu? Wih kok dikatakan himpunan pasangan berurutan kok ya? Wih kok bisa dikuatakan pisah hati kenapa? Oh karena memang prosesnya ini namanya kayak pisah. Ya, kenapa ya jenenge donat mergo bolong tengahnya misalnya begitu loh. Nah, dah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok semua jawab apa salah rawo. Cirinya Cak. Kenapa ini dikatakan himpunan? Ciri himpunan itu ini loh. Lah iki kurung-kurawal ini tuh fungsi himpunan. Pak itu ada tanda kurung berurutan dari atas ke bawah. Jadi sudah dijawab sebagian, tapi cirinya belum muncul. Jadi kalau ini tak bisa, sudah ada namanya nggak himpunan. Di ciri himpunan ada kurung. Karena kelas 1 B tak ajar Pak Pur, nggak tahu ketemu, tidak ngerti himpunan, maka beta singgung sini. Yang terakhir pertanyaan Pak Pur. Kartesius itu ada berapa sumbu? Ada berapa daerah sumbu? Kartesius ini ada berapa sumbunya? Sumbunya ada 2. Dengan adanya sumbu 2 terbagi menjadi berapa daerah? 2 Pak. Ada yang lain? John, salah nanti langsung udah ngomong, berarti bincang we, itu kayak rok kayak bea we, ya? Salah gebe-gebe kok. Bahaya karena rawan juga ngomong segel we, nah ini. Yo, kenapa? Tak jawab langsung berak suwen. Adanya kartesius sumbu X itu adalah yang horizontal, yang mendatar. Y adalah vertikal, tergantung dari himpunan. Itu ada 4 daerah. Sumbunya ada 2, akan muncul daerah 4. Daerah yang pertama ini pasangan positif. Ini pasangannya adalah negatif positif. X-nya atau P-nya nanti negatif, Y-nya positif. Sebelah sini pasangan negatif. Nanti kalau ketemu sini sama sini negatif. Kalau yang ini adalah pasangannya apa?
positif negatif. Saya ulangi, ini positif positif, yang ini apa? Negatif dulu. Karena ini yang datar dulu, mesti datar dulu. Negatif positif. Kalau yang sebelah sini negatif negatif, kalau yang ini positif negatif. Kebalikannya ini. Jadi kalau diagram diagram apa Kartesius ada 1, 2, 3 plus negatif positif. Karena negatif dulu ini. Kalau ini negatif negatif, ini positif negatif. Kita pakai ya. Dulu DSC pernah ada pertanyaan kan? Tidak ada. Oke, salah juga. Nomor D. B sekalian. Oh, yang B pasangan apa sih? Volume berat massa tinggal masangnya aja. Hektar tuh panahnya nanti kemana? Cuma lihat hektar kemana aja? Hektar nanti menuju panah kemana? HA itu kan hektar. Kemana aja? Luas, ya kan? Nanti kalau dibuat diagram panah, hektar itu panahnya luas kan? Himpunan P isinya apa? Hektar, liter, kilogram, detik, terus apa itu? Kuintal, terus are, meter. Himpunan yang Q, yang ke kanan, isinya apa aja? Volume, berat atau massa, waktu, panjang, dan luas. Terus, liter nanti panahnya kemana? Bentar, bagus mas. Terus, kilogram, panahnya kemana? Hah? Berat atau massa, ya betul. Detik kemana? Waktu, betul. Terus, kuintal kemana? Berat dan massa. Arah kemana? Arah ke luas. Terus, meter kemana? Panjang. Paham ya? Ini kalau gambar diagram diagram panah maupun diagram Kartesius, hubungan pasangan urutannya seperti ini. Oke, mudeng ya. Saya tidak perlu bahas semua tiga, waktunya nggak cukup. Yang terakhir, kelipatan dari, mudeng nggak? Yang terakhir, dengan menu kelipatan dari. Ya, kelipatan itu gimana? 2 kemana? 2 ke 2. 3 kemana? 4 kemana 4? 4 kelipatan dari 4. 5 ke 5. 6 ke 3. Terus 9 ke 3. Jadi kelipatan dari seperti itu. Oke ya, lanjut. Anggap bisa karena contohnya ini. Nanti tulis contoh. Yang nomor B sama C dilengkapi di rumah. Udah enggak? Di rumah besok ketemu lagi saya cek. Termasuk yang di rumah harus melengkapi sendiri. B sama C, satunya ada tak buatkan contoh. Ya kan? Sing A ada tak buatkan. Yang 2 baca dulu. Nomor 2 sebelah kanan halaman 45 baca dulu. Sebutkan aturan. 2 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4, itu namanya apa? Iya, namanya relasi. Handphonenya dibuka. Mbak, sementara handphonenya yang Mbak Habib buka HP-nya. HP-nya dibuka. Cari di Google. Tuh, semua nyari. 2 ke 1, Mbak Habib. Nah, dibuka di Google. 2 ke 1, ben kamu latihan nyari. Judulnya relasi dan fungsi di Google. Relasi dan fungsi. Caranya nyari Google gimana? Ini difoto, ya kan? Ditempelkan di Google-nya, nanti kan muncul nama relasi. Nama relasi 2 ke 1, 4 ke 2. Gini loh, di voice note bisa nggak? Bisa kan caranya? Nggak bisa. Google ngomong lo, Mbak, yang kakung. Nama relasi 2 ke 1, 4 ke 2, 9 ke 3, 16 ke 4. Langsung muncul.
Lihat kan? Karena ini mudah, nggak perlu tak bahas. Jadi latihannya gitu. Bisa nggak, Mbak? Nggak bisa. Nah, kita mudah. Pakai noise. Kamu belum? Kamu? Ada yang bisa ngomong kan? Apa mas namanya? Namanya relasi apa?